Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Bapak Ihwani Saputra, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Perkenalkan, nama saya Fitriana Suci Cahya Istighfariani dari program studi PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal dengan judul Pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK atau BBRI, evaluasi resiko dan tingkat pengembalian periode 2019 sampai 2021. Next. Mengapa periode ini menarik untuk diteliti? Seperti yang kita ketahui, periode 2019 sampai 2021 merupakan periode yang penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Pasar modal mengalami volatilitas tinggi termasuk sektor perbankan. Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan ekonomi makro, namun juga diprediksi sebagai sektor yang paling cepat pulih. Menariknya, di tengah krisis tersebut terjadi lonjakan jumlah investor sebesar 92,99% hingga mencapai lebih dari 7,4 juta orang. Hal ini membuat analisis yang terukur seperti metode CAPM menjadi sangat penting agar investor dapat membedakan antara spekulasi dan investasi yang efisien. Next. Objek utama dalam penelitian jurnal adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang merupakan emiten blue chip di sektor perbankan. Analisis dilakukan dengan menggunakan 3 komponen data utama. Pertama, return saham individu atau RI yang berasal dari saham BBRI. Kedua, risk-free rate atau RF yang mengacu pada suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau BI rate. Dan ketiga, market return atau RM yang diukur melalui pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Periode data yang diambil adalah 2019 hingga 2021 untuk menangkap dinamika sebelum dan selama pandemi. Next. Investor selalu dihadapkan pada dilema antara risiko dan tingkat pengembalian. Apakah risiko tinggi yang ditanggung sebanding dengan tingkat pengembalian yang diharapkan? Konsep high risk high return memang umum dikenal, tetapi bagaimana kita mengukurnya secara objektif? Disinilah CAPM berperan sebagai alat ukur yang presisi untuk menghitung expected return berdasarkan risiko sistematis. Next. Secara teknis, rumus yang digunakan adalah RI sama dengan RF plus RM dikurangi RF dikali beta. Melalui pendekatan ini, dianalisis bagaimana sensitivitas atau koefisien beta saham BBRI terhadap fluktuasi pasar, serta sejauh mana suku bunga Bank Indonesia memengaruhi ekspektasi para investor. Next. Berdasarkan data yang dipaparkan, selama periode 2019 sampai 2021, rata-rata return pasar atau RM hanya tercatat sebesar 0,29%, sementara suku bunga bebas resiko atau RF berada di angka yang jauh lebih tinggi, yakni 4,57%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada masa tersebut, pasar saham sedang mengalami tekanan yang sangat hebat akibat situasi global. Next. Hasil perhitungan menunjukkan beta saham BBRI adalah 1,05. Dengan angka di atas 1, saham BBRI dikategorikan bersifat agresif. Artinya, jika IHSG bergerak naik, BBRI cenderung naik lebih tinggi. Namun, jika pasar jatuh, penurunannya pun bisa lebih dalam. Ini menunjukkan BBRI memiliki risiko sistematis yang relatif tinggi, namun berbanding lurus dengan potensi imbal hasilnya. Next. Ketika data tersebut dimasukkan ke dalam model CAPM, ditemukan bahwa ekspektasi return adalah minus 0,54%. Temuan ini secara teoritis menunjukkan bahwa pada periode tersebut, investasi pada instrumen saham dianggap kurang menarik
jika dibandingkan dengan instrumen bebas resiko lainnya, seperti deposito atau SBI, karena return pasar yang tertekan. Next. Namun, dalam kenyataannya, realist return atau RI, atau return aktual BBRI, justru tercatat positif sebesar 1,05%, meskipun pasar sedang negatif dan model teoritis memproyeksikan angka minus. Kinerja BBRI terbukti mampu melawan arus ekspektasi teoritis tersebut. Next. Pada slide ini diperlihatkan perbandingan visual antara hasil kalkulasi dan realita. Terlihat jelas adanya selisih yang signifikan di mana realist return atau RI sebesar 1,05% jauh lebih besar daripada expected return atau ERI minus 0,54%. Hal ini membuktikan bahwa performa aktual saham BBRI jauh lebih tangguh dan memberikan imbal hasil nyata meskipun kondisi makroekonomi sedang tidak mendukung. Next. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena adanya mispricing atau salah harga. Selama pandemi, pasar cenderung menilai resiko BBRI terlalu tinggi secara berlebihan atau overestimate. Karena return aktual lebih tinggi dari ekspektasi teoritis, maka saham BBRI berada dalam kondisi undervalue atau murah. Kondisi salah harga ini sebenarnya merupakan peluang menguntungkan bagi investor, karena harga pasar belum mencerminkan nilai kekuatan aset yang sebenarnya. Next. Sebagai kesimpulan dari analisis jurnal ini, meskipun BBRI memiliki beta yang agresif atau lebih dari 1 dan ekspektasi return teoritis yang negatif saat krisis, namun kemampuan realisasinya sangat kuat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan saham BBRI sebagai aset yang layak untuk buy and hold atau beli dan pertahankan untuk jangka menengah hingga panjang. Next. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Iwani Saputra atas bimbingan dan ilmunya selama perkuliahan ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.